warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Catika. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video saya yang kali ini, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian genitalia eksternal yang terdiri dari 1. Ada mons veneris, 2. Ada labia mayora, 3. Ada labia minora, 4. Ada klitoris, 5. Ada vestibulum, yang keenam ada introitus vagina, dan yang ketujuh ada glandula Bartolini. Nah, yang kedua selanjutnya ada bagian genitalia internal yang terdiri dari 1. Vagina, 2. Uterus, 3. Tuba falopi atau opiduk, dan yang keempat ovarium. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah genitalia eksternal. 1. Mons veneris. Mons veneris merupakan jaringan lemak yang berada di atas pubis. Pada saat dewasa atau pada saat masa pubertas akan tumbuh rambut. Yang kedua, labia mayora. Labia mayora merupakan jaringan lemak yang berasal dari mons veneris yang berbentuk lonjong ke bawah dan akan bertemu frenulum. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora terletak pada bagian dalam labia mayora. Yang keempat ada klitoris, merupakan suatu tubul yang erektil dan dilindungi oleh klitoridis, yang mana banyak terdapat pembuluh darah dan saraf serta analog dengan penis laki-laki. Yang kelima ada vestibulum, merupakan bagian lateral dari labia, yang mana terdapat bagian anterior dari klitoridis dan bagian dorsal yang disebut dengan fortus. Selanjutnya, yang keenam ada introitus vagina. Introitus vagina merupakan bagian yang dilindungi oleh labia minora yang memiliki himen. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada glandula Bartolini. Glandula Bartolini merupakan cairan penting untuk area vagina dan mengeluarkan sekret TU pada saat koitus. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bagian-bagian dari genitalia eksternal sistem reproduksi wanita. Selanjutnya, kita akan membahas pada genitalia bagian internalnya. Yang pertama ada vagina. Vagina berbentuk seperti tabung yang berada di sepanjang uterus sampai ke vestibulum. Vagina berfungsi sebagai 1. Sebagai tempat keluarnya janin, 2. Sebagai tempat menstruasi, 3. Sebagai tempat ejakulasi, 4. Berhubungan dengan kanalis, dan yang kelima pada bagian inferior sebagai tempat keluarnya janin. Yang kedua ada uterus. Uterus merupakan organ muskularis yang berongga, alat yang berdinding tebal dan berbentuk seperti buah pir. Adapun bagian dari uterus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada corpus urteri yang terdiri dari perimetrium, myometrium, dan endometrium. Dan yang kedua ada cervix uteri. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium biasa disebut dengan gonad, berfungsi sebagai sel telur atau ovum. Bagian dari ovarium ini ada 3. Yang pertama ada epithelium germinatum, yang kedua ada tunica albugenia, dan yang ketiga ada stroma. Yang terakhir ada tuba falopi atau oviduk. Tuba falopi atau opiduk adalah tempat keluarnya ovum yang telah matang, di mana bagian dari opiduk ini ada 4 macam. Yang pertama ada pars interstital, 2 ada pars insinica, yang ketiga ada pars ampularis, dan yang terakhir ada pars infundibula. Nah, teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.